Privilege ketiga yang didapat oleh Jepir adalah Silver Key. Skill ini membuat penggunanya membuka sebuah ruang menggunakan kunci ini. Bisa digunakan untuk memasukkan dan mengambil item atau barang melalui kunci ini. Dari sanalah Zephyr mengeluarkan tanaman obat alami Dragon Soul yang mempunyai khasiat dapat menenangkan seseorang. Setelah melakukan semua persiapan ini, Zephyr bersiap menyerang predator. Dengan menggunakan tombak Gaute, dia mengikatkannya pada tangan sebagai pegangan. Sebelum itu, dia menyuruh Gaut untuk menjauh karena Zephyr akan mengamuk. Gaut terkejut melihat apa yang akan dilakukan Jepir. Dia berdiri berniat untuk menghentikan Zephyr. Belum sempat Gaut berdiri, dia sudah terdiam ketakutan. Akibat dari raungan predator yang sangat kuat, itu adalah skill dari Predator Fear Skill dengan raungan yang dapat melumpuhkan targetnya dengan ketakutan. Raungan itu membuat Gaut teringat cerita dari seniornya. Ketika predator dewasa menyerang sebuah desa, katanya warga desa tidak bisa berkedip dan menyaksikan mereka dimakan satu persatu karena raungan dari predator. Dan bahkan mereka tak bisa menggerakkan otot. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian. Gaut merasa ketakutan mengingat hal itu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari apa yang dia ingat. Yang ada di depannya saat ini ada suara pertarungan. Yang sedang dilihat Gaut saat ini adalah pertarungan Zephyr melawan predator. Meski pertarungan ini tidak seimbang dikarenakan Zephyr yang saat ini masih lemah. Tetapi dengan tanaman Dragon Soul tadi, Zephyr berhasil keluar dari efek Fear. Ditambah dengan Privilege Hermes Vision memberikan efek 500% AV. Penyembuhan. Dari 9 privilege yang didapat Zephyr, hanya satu yang dapat digunakan sebagai senjata. Menurutnya itu sudah cukup untuk melawan monster ini. Zephyr mengeluarkan sebuah botol dari Silver Key. Botol itu berisi racun yang dilumuri pada ujung tombak itu oleh Zephyr. Resep racun ini berasal dari teman pada kehidupan pertama Zephyr, yaitu Venom King Fate dengan jenis racun ke-68 Burial. Dengan tombak yang sudah dibaluri racun, dengan begitu Zephyr menyerang predator, serangan Jepir tepat menggenai bagian vital dari monster ini bahkan membuatnya menjerit kesakitan. Tak hanya menusuknya, Zephyr juga mengoyak kulit dari predator sampai tercabik-cabik. Racun mematikan Burial yang dibuat menggunakan herbal biasa bekerja dengan mengalir ke darah dan merusak organ secara perlahan serta menyebabkan kesakitan. Zephyr harus bertahan dari serangan monster ini selama 3 menit sampai seluruh tubuhnya dipenuhi racun. Dengan sambetan dari ekor predator membuat Zephyr terhempas sampai membentur dinding goa. Bahkan predator itu tak memberi Zephyr kesempatan. Setelah menghempaskannya ke dinding, dia berniat menerkam Zephyr dengan satu serangan. Zephyr yang melihat celah tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia melempar botol berisi racun Burial ke dalam mulut predator lalu menghindari serangannya sebelum predator itu menerkam Zephyr. Racun itu membuat predator memuntahkan darah. Waktu tersisa 2 menit lagi sebelum racun itu benar-benar menyebar di tubuh predator. Dengan kemampuan Zephyr yang sekarang masih sulit untuk menyamai kecepatan predator, Jepir harus menunggunya mati dalam 1 menit atau melakukan hal lain. Zephyr akan melakukan serangan terakhir pada monster itu. Predator itu menyerang Jepir dengan ekornya. Zephyr menangkap ekor dari predator sebagai pegangan. Monster itu berusaha melepaskan Zephyr dari ekornya dengan menganyunkannya ke segala arah. Setelah menunggu kesempatan, Zephyr melepaskan pegangannya lalu menerjang langsung ke arah kepala dari predator sambil mengarahkan ujung tombak ke arah kepala dari predator. Serangan itu tepat mengenai mata monster itu membuatnya berteriak kesakitan. Monster itu berusaha menyerang Zephyr yang berada di kepalanya. Sayangnya dia hanya mengenai tombak karena Zephyr berhasil menghindarinya dengan menggunakan tombak yang patah tadi. Zephyr menusuk lagi di tempat yang sama dan sekali lagi Jepir menusuk dengan belati di tempat yang sama sekali lagi. Sekali lagi serangan itu membuat predator merintih kesakitan, bahkan predator itu menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan Zephyr yang ada di atas kepalanya. Guncangan itu hampir membuat Zephyr terjatuh dengan tekad yang kuat. Zephyr berusaha agar tidak terjatuh dengan berpegangan di belati yang tertancap di mata predator itu. Sebelum predator itu melakukan hal lain, Zephyr melompat ke atasnya dengan persiapan yang sudah dia siapkan sebelumnya dengan meminum potion water of recovery yang sangat banyak ditambah dengan privilege Hermes Vision. Dengan itu Zephyr melakukan serangan terakhir. Dia mengepalkan tangannya melakukan teknik magic power sederhana discharge. Dengan itu serangan Zephyr mampu menembus tengkorak predator hingga membuatnya tak bernyawa lagi.
Di sisi lain terlihat Goethe yang terpana melihat apa yang telah dia saksikan Zephyr yang dipikirnya hanya seorang penambang yang mengharapkan promosi untuk naik menjadi hunter melalui dirinya, akan tetapi setelah melihat apa yang disaksikan olehnya Zephyr bukanlah orang biasa bahkan tanpa dirinya cepat atau lambat Zephyr akan dipromosikan menjadi hunter bahkan melampaui dirinya saat ini. Scene berpindah ke suatu tempat di mana diperlihatkan sekelompok hunter yang dibantai habis-habisan. Salah seorang dari mereka yang masih selamat memohon untuk dibiarkan hidup dia mengaku bahwa bukan dialah orang penyembah iblis. Akan tetapi Sahaku pemimpin dari kelompok ini tidak memperdulikannya, dia menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan orang itu dengan hantaman dari pria bertubuh besar itu mengakhiri penyembah iblis. Setelah dia mati dari dalam tubuhnya keluar kelabang parasit yang memiliki simbol penyembah iblis ini merupakan pertanda bahwa dia merupakan kelompok penyembah iblis. Sahaku membunuh parasit itu sebelum dapat kabur. Karena kelabang parasit itu sudah menunjukkan dirinya Sahaku terlihat senang karena sudah berhasil menangkap buruannya. Scene berpindah ke markas penyidik. Di sana ada pemimpin tim penyidik Matthias dan Sahaku yang sedang melaporkan misinya, akan tetapi Matthias kurang senang dengan apa yang dilakukan Sahaku karena demi menangkap satu orang penyembah iblis dia membunuh 7 rekannya. Matthias tidak senang dengan hasil yang didapat Sahaku. Mendapat kemarahan dari penguji Matthias, Sahaku berjanji akan menuntaskan para penyembah iblis sebelum raid dugem dimulai agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak. Matthias mengizinkan Sahaku untuk melakukannya. Kembali ke Zephyr yang sedang didaftarkan ke tim hunter melalui promosi dari Goethe dan lagi Zephyr ditempatkan di timnya, hal itu membuatnya sangat senang. Karena dengan Zephyr di sisinya dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka dari itu dia membuat keputusan ini. Sebelumnya kemarin di dalam goa setelah Zephyr mengalahkan Predator dia meminta Goethe untuk menyembunyikan mayat Predator. Alasan Zephyr melakukan itu karena aturan kuil apapun yang berasal dari dugem itu akan menjadi milik kuil sedangkan tim hunter hanya mendapat sisa dari hasil jarahan. Zephyr tak menginginkan itu lebih menjualnya pada pasar gelap, mereka akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Goethe menolak usulan Zephyr mengingat adanya tim penunggu di luar yang akan mengambil hasil jarahan bagaimana mereka akan menyembunyikan mayat Predator. Namun Zephyr mempunyai cara untuk itu, dia memasukkan mayat Predator ke dalam subspace miliknya. Goethe terkejut dengan apa yang dilakukan Zephyr karena biasanya subspace akan penuh hanya dengan beberapa item sedangkan Zephyr membuat monster itu hilang bahkan dengan darahnya sekalipun. Di sini Zephyr membuat kesepakatan dengan Goethe, dia akan membuat Goethe dipromosikan lewat 3 dugem, sedangkan Jepir akan mengambil mayat dari bos monsternya. Awalnya Goethe cukup ragu dengan Zephyr karena untuk menyelesaikan dugem mereka membutuhkan tim yang sangat kuat, di sisi lain dia juga membutuhkan promosi ini, untuk itulah dia mempromosikan Zephyr ke tim hunternya. Setelah selesai mendaftarkan Zephyr menjadi tim hunter, mereka pergi ke gedung di mana di sana para hunter tinggal dan beristirahat, akan tetapi sepertinya nasib sial menemui Zephyr di perjalanan mereka bertemu dengan tim penyidik. Goethe dengan cepat menyuruh Zephyr untuk menundukkan kepalanya sebelum mereka mendapat masalah dari tim penyidik yang terkenal sangat brutal dalam menghabisi lawannya. Untung saja mereka hanya melewati Zephyr berkat Goethe yang bertindak cepat sehingga mereka tidak mendapat masalah. Goethe memperingati Zephyr untuk berhati-hati pada tim penyidik karena mereka seringkali mengabaikan prosedur dan menyiksa orang tanpa alasan. Terutama Sahaku si anjing gila, dia masuk ke tim penyidik cuman untuk membunuh. Akan tetapi Sahaku tiba-tiba saja berhenti. Seperti ada yang mengganggunya, dia menunjuk Jepir sembari memperkenalkan dirinya, dia menanyakan dari tim mana Zephyr berasal. Sahaku merasakan sesuatu yang tidak beres dari Zephyr, namun Zephyr tak menjawab pertanyaan dari Sahaku sedangkan Goethe yang masih ada di sana membantu Zephyr menjawab pertanyaan Sahaku. Marah karena Goethe menjawab pertanyaannya, Sahaku menyuruh Goethe diam sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat membuat Goethe ketakutan dan terdorong mundur karena Sahaku. Sedangkan Zephyr terlihat santai menghadapi Sahaku yang memancarkan niat membunuh. Zephyr seolah merasakan gertakan dari seekor semut, lain halnya dengan Sahaku, dia merasakan aura master kelas atas dari Zephyr. Karena budak yang baru masuk akan dites terkait kekuatan dan sihir mereka, melalui itu mereka akan mendapat kesempatan menjadi tim hunter karena memang membutuhkan rekrutmen baru. Aneh rasanya seorang master kelas atas hanya menjadi seorang penambang dan baru dipindahkan ke tim hunter. Dengan kode dari Sahaku, anak buahnya pun mengepung Zephyr dari berbagai sisi.
Sahaku terlihat senang karena akan mendapat mangsa baru. Justru Zafir menantikan hal ini. Dengan kemunculan Sahaku akan mempercepat rencananya. Sebelum Sahaku menyerang Zafir, dia bertanya apa Zafir pernah mendengar penganut Demon God atau penyembah iblis. Nah, tentang mereka, tak ada yang lebih kenal mereka daripada Zafir. Penganut Demon God adalah orang-orang yang memuja Demon God Tartaros, sedangkan yang diketahui saat ini mereka mendirikan kepercayaan yang melenceng. Dengan hanya mengandalkan instingnya, Sahaku menuduh Zafir bagian dari penyembah iblis. Untuk itu dia mengadili Zafir sebagai penyidik orang-orang sesat. Dia menyuruh Zafir untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Sebenarnya itu hanya alasannya saja, dia lebih ingin menghabisi Zafir. Sebelum sempat menyerang, Zafir meminta satu hal pada Sahaku. Dia meminta pindah lokasi dikarenakan terlalu banyak orang yang menyaksikan mereka agar saat Sahaku kalah nantinya dia tidak menanggung rasa malu atas kekalahannya. Terlihat seperti ejekan bagi Sahaku sehingga membuatnya marah. Karena itu dia menolak permintaan Zafir. Dia dan timnya bersial menyerang Zafir. Tanpa banyak basa-basi lagi, Sahaku melancarkan serangan kepada Zafir dan tiga temannya membentuk formasi sihir. Dengan skill Red Field akan memberikan buff pada teman yang berada pada area skill ini, juga dapat menambah keefektifan mengikuti jumlah penggunanya. Untuk menghadapi lawannya, Zafir memasang kuda-kuda yang terlihat aneh di mata Sahaku. Tanpa mempertimbangkan lawannya, Sahaku menyerang Zafir dengan dagger ditambah buff dari Red Veil. Dengan itulah Sahaku mengira dia lebih kuat dari Zafir. Dia langsung menerjang ke depan Zafir, sedangkan Zafir yang dulunya mencapai puncak kekuatan dari manusia, bahkan pernah menghadapi Tartaros Demon God secara langsung. Menghadapi semut kecil seperti Sahaku ini sangatlah mudah baginya. Satupun serangan dari Sahaku tak bisa mengenai Zafir, sedangkan Zafir berhasil melukai Sahaku di keningnya. Saat Sahaku melompat, dia mengincar kaki Zafir. Dia kira serangan itu akan menjatuhkan Zafir, justru sebaliknya Zafir tak bergeming sedikit pun. Justru Sahaku yang merasakan sakit karena kaki Zafir seperti besi tebal yang sangat keras. Melihat kesempatan di depannya, Zafir menyerang Sahaku dengan pukulan bertubi-tubi. Serangan itu menjatuhkan Sahaku bahkan sampai membuatnya melepaskan senjatanya. Di saat Sahaku terbaring, tiba-tiba ada serangan datang dari kanan Zafir. Sebuah bola besi berduri menghantamnya, bahkan membuat Zafir terdorong. Zafir cukup terkejut mendapat serangan itu. Ternyata itu berasal dari orang bertubuh besar yang sedang mengayunkan bola besi tersebut. Kita sebut saja pria ini Dontol. Zafir mengejeknya seperti hewan peliharaan karena kesal dengan ajakan Zafir. Dontol menyerang dengan membabi buta. Untungnya, Zafir berhasil menghindari semua serangan itu. Akibat dari serangan Dontol, banyak pecahan batu yang hampir mengenai warga sekitar. Gaote yang menyaksikan pertarungan itu kagum melihat kehebatan Zafir. Dia tahu Zafir cukup kuat saat menghadapi predator di dugong, tapi dia mengalahkan Sahaku dengan cepat. Gaote merasa, kalau Zafir memenangkan pertarungan ini, maka dia tak perlu lagi berurusan dengan petinggi kuil. Dia hanya bisa mendoakan kemenangan Zafir dari belakang. Berbeda dengan orang yang di sebelahnya, dia berpikir pertarungan ini sudah berakhir selagi Zafir menghindar serangan Dontol. Masalahnya, waktu sudah berjalan sangat lama. Ternyata selagi Red Field aktif, mereka akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Si Dontol mencengkram kuat rantai yang dipegangnya, sehingga membuat tangan Zafir terikat oleh rantai tersebut. Sehingga membuat Zafir tak dapat bergerak dengan bebas dan membuatnya meninggalkan banyak celah untuk diserang. Tiba-tiba Sahaku yang bangkit dari tidurnya menyerang hingga melukai punggung Zafir. Telah itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sahaku. Dia sangat marah karena dihajar habis-habisan oleh Zafir, dan kali ini dia akan benar-benar menghabisi Zafir. Sahaku menyerang dengan sangat cepat, bahkan kecepatannya tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sedikit demi sedikit Sahaku menorehkan luka pada Zafir yang sedang terikat oleh rantai. Dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan hingga 80%, Sahaku menyerang Zafir secara membabi buta. Seperti yang sudah kita duga, hanya dengan satu pukulan Zafir menumbangkan Sahaku tepat di kepalanya. Pukulan itu cukup kuat sehingga Sahaku kembali tertidur tanpa memberi ampun. Zafir melesatkan tendangan ke kepala Sahaku sekali lagi hingga membuat Sahaku tertidur nyenyak untuk kesekian kalinya. Ini disebabkan Sahaku yang terus terbang seperti lalat membuat Dontol hanya bisa diam menyaksikan. Seharusnya dia bekerja sama dengan Dontol sebagai tanker. Dontol yang dari tadi hanya bisa diam berusaha menarik Zafir dengan rantainya, namun dia kalah kuat dengan tenaga Zafir. Sangat disayangkan, seharusnya dia ikut war sebagai tank, bukannya malah diam hanya menonton.
Nah, sekarang saatnya Zafir menyerang balik. Dia menguatkan pegangan pada rantai lalu menariknya hingga terlepas dari tangan Dontol. Dengan itu, Zafir menyerang ke segala arah sehingga menjatuhkan seluruh tim penyidik tersebut. Semua yang menyaksikan pertarungan itu terkejut melihat hasilnya. Siapa sangka Zafir menang melawan 5 orang dari tim penyidik. Sebelum pergi dari sana, Sahaku kembali bertanya siapa dia sebenarnya. Zafir yang mendengar pertanyaan itu mengatakan Sahaku tak pantas menerima jawaban darinya. Dari kejauhan ada seorang yang menyaksikan pertarungan Zafir di balik jendela sebuah gedung. Tampak seperti orang yang ketakutan setelah melihat Zafir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan update-nya.